Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fasya Nurasyanib dari 10 IPA 4. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Pertama ada Meganthropus. Meganthropus pertama ditemukan oleh peneliti kelahiran Jerman Belanda, Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald di Sangiran pada 1941. Fosil itu dinamai Mega karena ukurannya besar, paling besar dibanding fosil-fosil yang ditemukan di sebelumnya. Meganthropus temuan von Koenigswald berasal dari masa Pleistosen awal lapisan bawah. Meganthropus atau kerap disebut manusia Sangiran adalah manusia purba tertua yang ditemukan di Indonesia. Rahang dan giginya besar, kira-kira hampir sama ukurannya dengan rahang gorila. Berdasarkan umur lapisan tanah, tempat penemuan diperkirakan fosil yang ditemukan itu berumur 1-2 juta tahun. Meganthropus diperkirakan hidup dengan mengumpulkan makanan atau food gathering. Makanan yang utamanya tumbuh-tumbuhan sebab mereka belum mengenal api. Ciri-ciri Meganthropus. Yang pertama berbadan tegap dengan tonjolan tajam di belakang kepala. Yang kedua, bertulang pipi tebal dengan tonjolan kening yang mencolok. Lalu tidak berdagu, dan yang terakhir otot kunyah, gigi, dan rahang besar serta kuat. Yang kedua ada Pithecanthropus. Fosil pertama Pithecanthropus ditemukan oleh Tejokro Handojo atau Andojo yang bekerja di bawah von Koenigswald. Andojo menemukan fosil tengkorak anak-anak di Kepuh Kolagen sebelah utara Mojokerto, Jawa Timur. Andojo awalnya mengira tengkorak itu milik orangutan, sehingga dinamai Pithecanthropus atau manusia kera. Fosil tersebut berasal dari Pleistosen awal lapisan bawah dan dinamai Pithecanthropus mojokertosis. Jenis ini adalah Pithecanthropus yang tertua, berdasarkan umur lapisan tanah, yakni lapisan bawah dan tengah. Diperkirakan Pithecanthropus hidup antara 30.000 sampai 2 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus hidup secara berkelompok. Mereka berburu, menangkap ikan, dan mengumpul makanan. Hunting and food gathering. Beberapa contoh alat dari batu yang digunakan Pithecanthropus yakni kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak, kapak pahat genggam, dan alat-alat peri. Ciri-ciri Pithecanthropus. Tinggi tubuhnya kira-kira 165-108 cm. Badan tegap, namun tidak setegap Meganthropus. Lalu tonjolan kening tebal dan melintas sepanjang pelipis. Otot kunyah tidak sekuat Meganthropus, hidung lebar dan tidak berdagu, serta makanannya bervariasi, tumbuhan, dan daging hewan buruan. Jenis-jenis Pithecanthropus di Indonesia. Yang pertama ada Pithecanthropus mojokertosis. Ciri-cirinya yaitu berbadan tegap, mukanya menonjol ke depan, kening tebal, serta tulang pipi kuat. Yang kedua ada Pithecanthropus erectus. Ciri-cirinya yaitu berbadan tegak dengan alat pengunyah kuat, tinggi badan sekitar 165-170 cm, berjalan tegak, makanannya masih kasar dengan sedikit pengolahan. Yang ketiga ada Pithecanthropus soloensis. Fosil manusia purba ini ditemukan von Koenigswald dan Oppernon di Ngandon dan Sangiran, tepi Bengawan Solo antara 1931 sampai 1933. Yang terakhir, Homo. Manusia purba jenis Homo merupakan manusia purba yang paling muda dibanding manusia jenis lainnya. Jenis Homo kadang disebut sebagai Homo erectus atau manusia tegak, atau Homo sapiens, manusia cerdas. Berdasarkan usia lapisan tanah tempat fosil ditemukan, diperkirakan jenis Homo hidup 25.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri Homo. Tinggi tubuh 130 sampai 210 cm, otak lebih berkembang daripada Meganthropus dan Pithecanthropus. Lalu otot kunyah, gigi, dan rahang sudah menyusut. Dan terakhir, tonjolan kening sudah berkurang dan sudah berdagu. Nah, perbedaan dari ketiga jenis manusia purba yaitu yang pertama, fosil Meganthropus Paleojavanicus ditemukan di lapisan Diluvium bawah atau lapisan Jetis. Fosil Pithecanthropus erectus ditemukan di lapisan Diluvium tengah atau lapisan Trinil. Adapun fosil Homo ditemukan di lapisan Diluvium atas atau lapisan Landong. Yang kedua yaitu ciri-ciri hasil penemuan. Yang pertama ada Meganthropus, yaitu tulang pipi yang tebal, otot kunyah yang kuat, tonjolan kening yang mencolok, tonjolan belakang yang tajam, tidak memiliki dagu, perawakan yang tegap, serta memakan jenis tumbuh-tumbuhan. Lalu ciri-ciri hasil penemuan Pithecanthropus. Yang pertama bentuk fisik, mirip dengan kera, volume otak 750-1300 cc. Kecerdasan masih sangat rendah, kehidupan nomaden atau berpindah-pindah, dan meramu atau mencari dan mengumpulkan makanan. Peralatan yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar. Tinggi badan dan berat badan yaitu 130-160 cm dan lebih ringan. Tulang kening lebih menonjol, dagu, tulang rahang bawah lurus ke depan sehingga tidak berdagu. Tulang rahang dan gigi lebih besar dan kuat. Ciri-ciri hasil penemuan yang terakhir yaitu Homo. Bentuk fisik menyerupai manusia kera, volume otak 1350-1450 cc. Kecerdasan lebih tinggi, kehidupan setengah menetap, dan food produksi. Peralatan yang digunakan terbuat dari batu yang sudah mulai diasah atau batu halus. Tinggi badan dan berat badan sekitar 140-200 cm dan lebih berat. Tulang kening tidak menonjol, berdagu, serta tulang rahang dan gigi tidak besar. Nah, jadi itu perbedaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.